وخصوصا مسجد شعور الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم استودعتك وكف علمتني وتوب إليك حاجتي إليك وتوصيني يا رب العالمين. اللهم لو القول بنور بدايتك كما لو الأرض بنور شمسك إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وارفعه به في الدارين. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad ulifana teman-teman temporui. Waqad ulifana teman-teman temporui. Annahu Allahi setuhuni hukum Allah Ta'ala fi mujtahidil furu'i dalam mustahid furu'. Ma'atahu ilaihi ma'atahama perkara tauhan lakoni ilaihi maring huruf apa istihaduhu istihadi ulama iku sawa podo kulna ucap ingsun al musibu kan meneni wahid siji au muta'addidun utawa wikawilan bilang waqala lan ustawu sallallahu alaihi wasallam la yusallina ora salat sapa ahadun wong siji al asra salat asar illa fi bani qaidah kejaba ing dalam bani qaidah wa atro kamu kana nemu ake hum ing Jumat hum ing musallin awal asra salat asar kita lihat dan Pakola mau mengucap sopo pandu setengah saking sahabat muslim amarona perintah naik kita bila ajalah melawan aki-aki pasolulan sholat sopo sahabat ditolimi jalan pakola dan mengucap sopo al-awarun kan yani amarona perintah ingin kita sopo rasul bis sholatil wa sholat hunaka atau ingin kuno maksudnya ini maksudnya mana? Tani Quraidah. Pak aku mau mengakhiri sapa sahabat. Wala kaitan rajulullah pada cak sapa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala wahidin atas sisi minum setengah saking para sahabat. Fatala mengkono dua dari kamu mengkono ala sihhatil amali ing atase kesahane perkara amal. Bima lawan perkara bima lawan perkara ing dalam amal minasyari saing biro-biro syariat di dalam yakut dan karena ora ono an hawa saking iku saking nafsu. Jadi yang dimaksud dengan ijtihad hukum-hukum Allah yang bersifat furu'iyah. Yang bersifat furu'iyah ini baik kita berijtihad soal furu'nya atau bersifat berijtihad soal usulnya, dasarnya. Maka ini sama halnya dengan ijtihad pada usul. Seperti tadi ada contoh di sini
Nanti akan banyak contoh usul dan furu. Usulnya Rasulullah perintah, usulnya dalam hukum itu adalah melaksanakan sholat asar. Perintahnya sholat asar pada waktunya. Terus kemudian Rasulullah itu perintah, tapi perintah ini tidak mutlak harus dilakukan. Dia mengatakan jangan ada yang sholat kecuali sholatnya nanti di Bani Quraidah. Jangan ada dari sahabat ini yang sholat kecuali sholatnya di Bani Quraidah. Nah, ketika dalam perjalanan ini ada dilema. Kenapa dilema? Di situ sudah masuk waktu sholat asar. Sudah masuk waktu sholat asar. Kemudian para sahabat ini berselisih memahami hadis atau perintah dari Rasulullah tadi. Sebagian ada yang mengatakan lebih mengutamakan fadilah sholat awal waktu, sehingga para sahabat sholat di tengah jalan pada saat beliau mendapatkan waktu sudah masuk sholat asar. Sebagian lagi ini lebih mengakhirkan pelaksanaan sholat asar sesuai dengan perintah Rasulullah, la yusallina illa fi Quraidah. Jadi Rasulullah mengatakan la yusallina ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jadi jangan sholat salah satu di antara kalian jangan sampai sholat kalau tidak di tempatnya Bani Quraidah. Ini sebagian ulama, sebagian sahabat mengikuti perintah Rasulullah secara secara tekstual. Kemudian sebagian sholat di Bani Quraidah. Nah, setelah itu Rasulullah tidak pernah menyalahkan atau menjelekkan amalan dari kedua-duanya. Karena pada prinsipnya kedua-duanya ini sama-sama mengikuti usulnya, yaitu sholat asar. Rasulullah itu mengatakan jangan sholat salah satu dari antara kalian kecuali di Bani Quraidah. Ini sudah full, sudah cabang daripada hukum asalnya. Hukum asalnya sholat asar. Sholat asarnya wajib. Ketepaan ditemui di tengah embung atau ketepaan pas ditemui sholat itu mendapatkan waktu sholat di tengah jalan ataukah tidak. Kemudian saling beristihad. Yang satu beristihad, kalau saya sholat asar di Bani Quraidah, nanti saya akan menemui sholat asar di akhir waktu. Nanti saya laksanakan dulu. Entah di jalan ini saya sholat langsung agar supaya sholat tepat atau di awal waktu. Sebagian lagi nggak usah sholat dulu. Kenapa? Karena Rasulullah perintah jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Kedua-duanya istihadnya ini tidak disalahkan atau tidak dijelekkan oleh Rasul. Artinya ketika istihad masalah hukumnya itu tidak ada masalah. Ya. Oke, lanjut. Wal mizanus salisu. Bukan ya? Wal mizanus salisu lan utawi pertimbangan kang kaping 3. Iku mizanut tamyizi. Mizanut tamyiz bi syawahidil ahkam. Mizan yang kedua itu mizan tamyizi, mizan kecerdasan atau kemampuan bisyawahidil ahkam kelawan naker pira-pira hukum. Wa huwa lan utawi mizan iku at-tafsiri dan kriteri dan rinci. Yang qasimu ila aqsam syariat sunnah, yang qasimu bagi ila aqsam syariat sunnah, mari pira-pira bagian syariat kang rupa sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini apa? Sunnah bukan sunnah yang tidak dilaksanakan, tidak apa-apa dilaksanakan mendapatkan pahala, tapi yang dimaksud sunnah di sini apa? Sunnah apa yang telah dicontohkan yang diajarkan oleh Rasulullah, baik yang berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan sunnah itu. Yakni al-wujub, yang pertama yaitu wajib, was sunnah was nadabulan mandub.
wa tahrimu lan haram wal karahatu lan makruh wa khilaful ula lan nulayani kang kawitan wal ibahatu lan mubah fakulu mongko sakabehane perkara fakulu sakabehane mongko sakabehane perkara in haza kan fakul mas kawin haza kan nulayani arti asli mari asal diwajib wajah sahih kan sahih walihin untuk cecok la ba'da fihi la ba'da fihi kan ora ono sause ing dalem perkara al-haqqu bihi kan duwe gantungan di kelawan hukum asal wa malan perkara kang ora bahwa mau terima iku bid'ah wa ala hadal mizan yang ada sehingga timbangan cara mlaku sapa kasih wong ngakeh minal muhaqqiqin saking pira-pira ulama ahli hak wa ta'ala paling ibarat sapa ulama ahli hak ing hukum min haitsul lughati saking sahinggone lugha ditakriti kang mar'ati wallahu a'lam bishawab. Sedangkan yang ketiga, pertimbangan yang ketiga yang dimaksud takaran pertimbangan hukum di sini adalah dirinci menjadi 6. Ini 6 ini seperti yang kita ketahui. Yang pertama adalah ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, terus ada mubah, terus yang terakhir khilaful ula. Khilaful ula itu berarti selain makruh, selain mubah, selain makruh, selain haram, selain wajib, selain sunnah atau mandub. Ya. Khilaful ula, lalu setelah itu mubah. Makanya ada mas. Nah ini harus bisa diidentifikasi terlebih dahulu daripada statusnya hukum tersebut. Jangan sampai kemudian sesuatu ini tidak bisa dianggap bid'ah dan banyak ulama ini menggunakan metode penetapan hukum, menggunakan takaran yang semacam itu. Jangan kemudian terus ini tidak masuk hukum wajib, tidak masuk hukum sunnah, tidak masuk hukum ini. Kemudian itu dianggap bid'ah dan digolongkan dalam 3 yang lain yang telah berulang. Makruh haram, ya kan? Makruh tidak boleh, bid'ah, dolar nggak bisa. Ini harus ditimbang terlebih dahulu. Jangan sampai kemudian menimbang sebuah perkara dengan kadar 6 ini tadi, ini jatuhnya itu lebih dibuat-buat. Seperti contoh tadi, misalnya kalau far'unnya itu adalah kalau far'unnya itu adalah far'un yang sifatnya cabang dari usul yang tidak menyalahi usul, tetapi tetap sesuai dengan usulnya, maka ya tidak perlu dimasukkan dalam kategori yang terlalu dalam bid'ah. Satu contoh tadi perintah sholat. Ini ada satu lagi begini. Rasulullah pernah mengatakan pada saat beliau bermujalasah dengan para sahabat, ini kemudian ada di antara sahabat ini bukan ada, pada waktu itu makan-makan. Rasulullah makan-makan bersama sahabat sambil menikmati daging unta. Kemudian di antara para sahabat, di surah belakang, di antara sahabat ini ada yang kentut. Di sisi lain, kalau diceploskan begitu, ini yang kentut harus wudhu di sana, maka ada nilai pendiskreditan, pemarginalan perorangan, ada istilah usyasiyah, ada pemisahan secara personal terhadap orang lain. Maka Rasulullah mengambil satu kebijakan, tapi kebijakan ini juga silaturahmi. Dia mengatakan barang siapa dari sahabatku
yang makan daging unta maka harus wudu ketika mau sholat, sehingga yang kentut ataupun yang tidak semuanya sama-sama mengambil air wudu. Sing yang merasa kentut tidak malu dengan air yang dia miliki dan yang lainnya sama, tetapi kemudian hadis ini tidak bisa dianggap sebagai perkara yang qat'i karena sudah dinasah ya. Nggak bisa kemudian berarti kalau kita habis makan daging unta harus wudu. Jadi di antara hal yang membatalkan wudu adalah makan daging unta, itu tidak bisa seperti itu. Dan bagaimana sudah didefinisikan dikategorikan oleh para ulama itu sifat hadisnya adalah sifat bukan hukum, tapi lebih kepada kebijaksanaan. Bukan moral, tapi kebijaksanaan, hikmah. Anak-anakku yang saya hormati, langsung saja kita lanjutkan. Summa qala Nuri Dawud sapa Syekh Zarul wa aqsam wa anu tali biro bagian bid'ah itu salah satu telu. Al bid'atu sharihah, siji ku bid'ah kang sharih. Bid'ah sharih itu bagaimana? Bid'ah sharih itu berarti bid'ahnya kelihatan nyata. Walian lan utawi bid'ah sharih iku ma perkara asbadat kang den tetepake min wali aslin saking saliyane asal syar'iyyin kang bangsa syarak fi muqabalati ing dalem ngadepi ma perkara sabata kang den tetepake syar'an ing dalem syar'an kang bangsa syarak min wajibin bayane saking hukum wajib atau sunatin atau sunnah atau mandub atau mandub atau ghairu atau liyane mandub. Fa'amadat monggo den ilangi apa sunnah au aturan monggo utawa den batalake hakon lawan hak. Wa hadhi lan utawi iki usyarul bid'ati olo-olone bid'ah. Wa in kana lan senajan ono la iku tetep kesuwe bid'ah al musnadin sewu sedenan dina usul saking biro-biro usul awi furu tawi biro-biro furu fala ibrata bihi mongfala mongko ora ibrata bihi den atau fala ibrata bihi mongko ora ono hukuman bagi bid'ah. Jadi yang pertama bid'ah menurut Syekh Zarul ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada bid'ah yang sharih. Bid'ah sharih itu bid'ah yang jelas, bid'ah yang nyata. Ya, apa? Yaitu setiap suatu amalan yang ditetapkan tanpa landasan syarak, tanpa landasan syar'i, baik dari aspek wajibnya, sunnah, mubah dan lain sebagainya. Dan hal ini bisa memadamkan atau menghilangkan sunnah dan membatalkan yang hak. Ini adalah bentuk bid'ah yang paling buruk. Walaupun misalnya ini bisa disandarkan pada 1000 dalil usul dan furu, maka ini tidak bisa menjadi pertimbangan sama sekali. Satu contoh, ada bid'ah yang sangat-sangat tidak bisa ditolerir. Misalnya itu diambil dari tafsirnya bagaimanapun juga, hanya dasarnya itu adalah syariah misalnya, tidak bisa ditafsirnya bagaimana, tidak bisa. Satu contoh, Sayyidina Umar itu pernah diminta untuk sholat di salah satu gereja, tapi kemudian beliau tidak berkenan sholat di gereja, hanya sholat di serambinya gereja. Kenapa beliau melakukan itu? Demi sebuah ukhuwah, demi sebuah jalinan persaudaraan beliau lakukan, tetapi tetap tidak melanggar syarat, tidak di dalam rumah ibadah orang lain di luar. Beliau khawatir ketika beliau ada di dalam ini akan dilakukan oleh banyak Islam. Nah, sekarang mengenai jangan kemudian karena dasar ukhuwah kita merjam yang namanya syarat. Jadi kalau seperti para ulama
itu menghadiri. Ada yang beberapa tahun yang lalu ada yang menghadiri misa Natal misalnya. Kalau misa Natal yang pagi hari itu kan sebenarnya lebih pada tasyakuran gitu ya. Misa Natalnya yang paling itu kan malam kudusnya itu, yang malamnya, bukan paginya. Kalau pagi itu kayak kok gini apa? Seperti kalau kita itu apa ya? Malamnya itu pembacaan Maulid Nabi, paginya tinggal gerbek Maulid gitu ya. Nah, itu seperti itu. Yang lebih urgent itu, yang lebih sakral, yang dinamakan sakral itu adalah yang malam kudus. Terus kemudian ada ulama yang datang pada misa, menurut saya tidak apa-apa. Dan memang niatnya juga mengajak, memberikan, menunjukkan bahwa Islam itu rahmat. Tapi jangan kemudian terus kalian diundang ke sana, pas sholat zuhur, mohon maaf saya minta waktu sebentar, tak sholat di sini. Itu jangan, itu enggak, bukan tidak pada tempatnya. Sholat zuhur di jangan di sana. Atau kemudian memandangkan adzan. Yo, masalah kayak begini kayak bahasa kalau aku panen, mau di masjid di musola itu banyak yang tidak mau mengumandangkan adzan. Ini kok ada yang ingin mengumandangkan adzan di tempat ibadah orang lain. Itu kan lucu. Jadi boleh mendasarkan hukum itu pada bagaimana kemaslahatan maslahatan umum yang sifatnya sosial bersama. Tapi jangan kemudian menerjang syarat seperti yang dikatakan. Secara usul tidak ada, dasarnya tidak ada, usulnya tidak ada. Kemudian secara furu juga tidak ada, furunya juga tidak ada. Nah, ini diterjang, maka ini adalah bid'ah yang bersifat adalah. Mohon maaf, ini ada, ini juga hukum yang sifatnya karakter. Jangan kemudian kemarin ada pertanyaan ke Bapak begini. Sekarang ini lagi ngetren. Karena pergaulan kemudian mentolerir pergaulan itu diperbolehkan yang sifatnya bebas. Sekarang lagi ngetren pergaulan bebas. Kadang-kadang sebelum menikah itu sudah hamil terlebih dahulu. Nah, ini jangan kemudian karena dengan dasar uraf kebiasaan sudah. Yang penting nanti yang bertanggung jawab adalah orang yang menghamili misalnya. Wah, ini kan bahaya ini nggak ada, ini mutafiah banget. Kemudian sebelum menikah apa kumpul kebut terlebih dahulu. Ini sangat-sangat bertentangan dengan ajaran. Maka ini bid'ah yang luar biasa. Jangan mulai itu ditetapkan. Terus kemudian dasar karena unsur kemanusiaan, menikah beda agama. Waduh, beda agama, nggak apa-apa sudah. Yang penting kita kan sama-sama manusia, toleransi, nggak sampai segitu toleransi. Beda agama dijadikan satu. Akhirnya yang kasihan itu apa? Nanti keturunannya banyak yang bingung, dan banyak hukum-hukum yang mengikat. Terus ada satu lagi misalnya perkawinan sejenis, ini kan lucu. Rasulullah saja memerintahkan agar perintahnya agama itu tanah satu fa inni mubahin bikumul umam yaumil qiyamah. Menikahlah, buatlah keluarga karena saya ingin berbangga-banggaan pada umat terbanyak saya nanti. Membuatnya terbanyak kemudian melegalkan perkawinan satu jenis. Nah, ya bagaimana kan membuat keturunan satu jenis? Nggak bisa jenis laki-laki sama laki-laki, ya nggak mungkin punya keturunan toh, ya kan? Perempuan sama perempuan juga nggak mungkin punya keturunan. Adanya keturunan itu karena ada yang berbeda laki-laki sama perempuan. Nah, ini sudah jelas beda dan itu kesasar banget ya, jadi ditolerir gitu ya. Itu adalah ayat sorry. Ini alhamdulillah waktunya juga sudah mepet ya. Sudah jam 3:10. Sedikit yang bisa kami sampaikan, semoga diiringi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, bisa ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.